نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسlimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini, izinkanlah saya mengajak kepada seluruh muslimin, khususnya kepada diri pribadi saya sendiri, untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga dengan bekal takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan usai, terbitlah bulan Syawal. Semua orang kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun bagi sebagian kaum muslimin, terkhusus mereka yang sanggup beribadah tanpa terikat keadaan, suasana Ramadan masih membekas di hati-hati mereka. Ramadan yang membekas di hati seorang muslim akan melahirkan rasa sedih tatkala bulan suci tersebut hendak pamit. Kenikmatan ibadah di bulan Ramadan adalah anugerah agung yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama puasa sebagai ibadah yang paling istimewa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin akan melanjutkan puasa sehari setelah Idul Fitri, yakni puasa 6 hari bulan Syawal. Di dalam kitab Lataiful Al-Ma'arif karya Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan ada 5 keutamaan yang didapatkan dari melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal. Antara lain, yang pertama, puasa sunnah Syawal sebagai penyempurna puasa Ramadan. Untuk menyempurnakan sholat fardu, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, yakni qobliyah dan ba'diyah. Dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka sholat sunnah fardu akan menjadi sempurna. Begitu pula puasa sunnah Syawal yang dapat menyempurnakan puasa Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min fariidatihi syai'un, qala Rabbu 'azza wa jalla, unzuru hal li'abdi min tatawu'in fayukmala biha man taqasa minal fariidah, summa yakunu sayru amalihi ala dhalik." Artinya, amalan seorang hamba yang dihisab pertama kali kelak hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika salatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Jika ada kekurangan pada salat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, "Periksalah apakah hambaku memiliki amalan sunnah yang dapat menyempurnakan kekurangan ibadah wajibnya." Kemudian yang demikian berlaku pada seluruh amal wajibnya, termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa. Yang kedua, menyempurnakan pahala puasa menjadi pahala puasa 1 tahun. Hal ini sebagaimana dijanjikan dalam hadis Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahar." Artinya, siapa orang yang berpuasa Ramadan kemudian
melanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti pahala berpuasa 1 tahun. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, membiasakan puasa setelah selesainya puasa Ramadan adalah tanda diterimanya puasa Ramadan itu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menerima amal kebaikan seseorang akan menganugerahi ia untuk berbuat kebaikan setelahnya. Sebagian ulama mengatakan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, faman amila hasanatan summa atba'aha ba'da bi hasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil aula, kama anna man amila hasanatan summa atba'aha bi sayyi'atin kana dzalika alamatun raddul hasanati wa adamu qabuliha. Artinya, ganjaran perbuatan baik adalah perbuatan baik setelahnya. Maka siapa saja yang berbuat kebaikan kemudian mengikutinya dengan perbuatan baik lainnya, maka halnya demikian adalah tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Begitu pula halnya orang yang berbuat baik kemudian mengikutinya dengan perbuatan buruk, maka yang demikian adalah tanda ditolaknya kebaikan yang telah ia lakukan. Yang keempat, puasa sunnah Syawal sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang melimpah di bulan Ramadan berupa puasa, qiyamul lail, zakat, sedekah, qiraatul Quran dan lain sebagainya. Puasa di bulan Ramadan sesungguhnya meniscayakan ampunan bagi orang yang menjalankannya. Hal ini didasari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayat man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan didasari iman dan berharap pahala dari ridha Allah, maka dosanya yang lampau akan diampuni. Dalam satu riwayat yang lain, siapapun yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dan ridha Allah, maka dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ampunan inilah patutnya kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan berupa puasa di bulan Syawal. Yang kelima, ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan tidak terputus. Dengan selesainya bulan suci Ramadan bukan berarti ibadah yang kita amalkan selesai sudah. Namun hendaknya kita berusaha untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah di bulan-bulan selanjutnya, sebagaimana yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Puasa Syawal dapat dikatakan adalah salah satu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan ibadah yang telah kita lakukan di masa bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas kenapa waktu melaksanakan puasa Syawal? Lantas kapankah waktu kita melaksanakan puasa Syawal? Idealnya tentu saja 6 hari berturut-turut persis setelah hari raya Idul Fitri, yakni tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Tetapi orang yang berpuasa di luar tanggal itu sekalipun tidak berurutan tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal seakan puasa wajib 1 tahun penuh. Oleh karena itulah seseorang diperkenankan menentukan puasa Syawal, misalnya tiap hari Senin atau hari Kamis, melewati tanggal 13, 14, 15 dan seterusnya selama masih berada di bulan Syawal. Seandainya seseorang berniat puasa Senin, Kamis atau puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah, ia pun tetap mendapatkan keutamaan puasa Syawal, sebab tujuan dan perintah puasa rawatib itu adalah pelaksanaan puasanya itu sendiri, terlepas apapun niat puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita zahir dan batin untuk senantiasa
dapat melaksanakan ibadah-ibadah, melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan. Di antaranya adalah melaksanakan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, dan tidak henti-hentinya kita melanjutkan qiraatul Quran, melanjutkan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak istighfar sebagaimana yang telah kita lakukan di bulan-bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah musikum wa nafsikum wa taqwallah wa ila Qur'an wa basmillah wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq وتواصى بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم به من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولمشايخي ولمشايخكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين من فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكرامك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سر الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الأبرار. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله من سماع الفضول والخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وحذر. واعلموا أن الله قد أمركم أمرا بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعن كل الصحابة الكرامة والتابعين وتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.